Oke, sebentar. Muhammad Jufrianto MA. Nah, beliau memperoleh gelar sarjana dari Departemen Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar pada tahun 2001. Kemudian ia bekerja sebagai bahasa Inggris di UPTSA di tahun 2003 dan sekarang diamanahi tugas tambahan sebagai wakil kepala UPTS. Beliau juga dipercaya sebagai guru BIPA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan di tahun 2016 diamanahi tugas sebagai duta bahasa dan budaya Indonesia yang bertugas mengajar BIPA di Northern Illinois University USA. Sebelumnya ia juga bekerja sebagai guru BIPA di Pusat Bahasa Universitas Negeri Makassar. Kemudian beliau mendapat gelar master dalam bidang visual design Charles College German USA. Beliau telah menjadi pengajar bahasa Inggris kurang lebih sama 16 tahun di semua tingkatan mulai dari SD sampai tingkat siswa. Kemudian juga dipersiapkan S2 bagi penutur NMS di Amerika Serikat. Kemudian beliau juga memiliki minat penelitian dan pengajarannya di pendidikan dan pengajaran second language yang ditingkatkan melalui teknologi internet, pendidikan guru second language juga, dan pengajaran BIPA bagi penutur asing. Di waktu luangnya, ia sangat menikmati traveling dan belajar budaya baru bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat yang luar biasa. Baik, Bang Jufri sudah siap? Siap. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, kita langsung dengan saja pemaparan mengenai kira-kira apa yang akan terjadi dan juga dipersiapkan khususnya untuk guru dan juga siswanya di semester yang akan datang. Terima kasih Bang Taufik dan terima kasih juga buat saudara saya. Kamar dulu ya, saya masih ingat ya zaman waktu kita sekontrakan semua ini. Ada ini sekamar saya ada Pak Dion, Pak Dokter, dengan ada Adik Christian Adiputra dan Mas Taufik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, mungkin agak bising di sini karena saya lagi bertugas di sekolah ini jadi panitia penerimaan peserta didik baru. Tadi sudah diperkenalkan, jadi nama saya adalah Muhammad Jufrianto. Kalau di batch kami dulu, saya biasa dipanggil ketua, biasa juga dipanggil Daeng Jufri, ya seperti itu ya. Oke, jadi untuk lebih mengefisiensikan waktu, jadi yang akan saya bahas di sini adalah kalau tadi Mas Dion sudah menjelaskan tentang dari perspektif kepala sekolah. Untuk presentasi hari ini saya akan mencoba mengupas what to do next semester in our classroom dari perspektif guru dan siswa. Jadi saya akan bahas ada 4 poin sebenarnya. Yang pertama adalah tentang bagaimana pembelajaran itu sebenarnya di sekolah selama masa pandemi. Itu khususnya berbicara tentang pengalaman yang kami dapatkan khususnya di Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah-masalah apa saja yang muncul selama proses pembelajaran yang kurang lebih 3 bulan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah solusi apa yang telah kami lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah apa-apa yang telah kami persiapkan dari pihak sekolah, utamanya untuk guru dan siswa untuk persiapan menghadapi semester depan yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan apakah tetap akan online atau tetap di luar jaringan seperti itu. Baiklah, yang pertama adalah bagaimana pembelajaran di sekolah khususnya di UPT SMA Negeri 3 Takalar selama masa pandemi. Kami sangat bersyukur ya karena di sekolah kami itu kami mempunyai tenaga kurikulum yang handal. Kebetulan saya adalah alumni di sini juga, alumni di UPT SMA Negeri 3 Takalar. Jadi beliau adalah bagian kurikulum itu adalah guru bahasa Indonesia saya dulu. Itu sejak adanya keluar edaran bahwa semua pembelajaran harus dilakukan secara daring, secara online, bagian kurikulum langsung membuat jadwal. Yang pertama selama sebulan itu kita adakan uji coba dulu jadwal pengajaran yang dilakukan berdasarkan roster yang ada dulu. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi. Ternyata pada saat mengikuti roster, karena kebetulan sekolah kami adalah sekolah yang 5 hari kerja, jadi kami siswa belajar dari setengah 8 pagi dan pulangnya jam 4 sore. Nah, ternyata ada banyak keluhan. Keluhan yang terjadi adalah dari guru itu sendiri terlalu kewalahan untuk menghadapi banyaknya jadwalnya, padatnya jadwal. Kemudian yang kedua adalah siswa itu sendiri.
karena siswa itu harus belajar dari pagi kemudian sampai sore. Dan notabene apa yang membuat siswa tersebut mengeluh adalah karena banyaknya juga persepsi guru-guru yang kita tidak bisa pungkiri bahwa masih banyak guru-guru senior yang selalu mengatakan bahwa pembelajaran online itu hanya sebatas memberikan tugas tok saja tanpa tetap memberikan pemantauan terhadap siswa tersebut. Akhirnya sang anak mengalami kewalahan karena tidak mengetahui esensi daripada materi yang diajarkan, sehingga tidak tahu gimana caranya mengeksekusi tepat pada due time diberikan, seperti itu. Nah, karena adanya keluhan-keluhan yang saya dapatkan sebagai dan bagian kesiswaan dapatkan dari siswa tersebut dan dari orang tua, telepon dari orang tua, makanya kami langsung menyikapi dan kemudian saya selaku guru dan juga selaku bagian humas langsung berkoordinasi dengan bagian kurikulum, dan akhirnya kita buat langkah pihak sekolah kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi satu guru per satu minggu. Jadi setiap akan dibuatkan. Jadi kelas 1 bahasa Inggris cuma hari sekian gitu. Nah, kemudian kelas 2 ngajarnya hari sekian. Nah, seperti itu. Jadi setiap mata pelajaran sekali seminggu gitu. Nah, jadi yang 4 jam itu tetap 4 jam, tapi cuma satu kali dalam seminggu. Jadi tugasnya itu tidak tugas untuk siswanya itu juga tidak ditekankan bahwa setiap pertemuan harus ada tugas. Jadi telah dibagi sedemikian rupa bahwa misalnya untuk satu mata pelajaran pertemuan pertama itu penjelasan materi dulu, tentang teori dulu, kemudian masuk ke pembelajaran minggu keduanya itu adalah dibagi untuk persiapan untuk memberikan sedikit latihan mungkin dan konsultasi lewat fasilitas WhatsApp. Kemudian setelah itu baru minggu ketiga baru diadakan tugas, kemudian dipantau secara online pada saat itu. Jadi inilah yang berjalan selama beberapa bulan, selama 2 bulan yang kita anggap efektif pada saat itu. Itu ya, itu yang telah kami lakukan selama masa pandemi. Kemudian seperti yang dikatakan dibahas tadi oleh Mas Dion bahwa seharusnya ada misalnya semacam kayak Google Form untuk memantau kegiatan guru. Alhamdulillah kalau kami di kabupaten kami di Provinsi Sulawesi Selatan juga semua itu Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah memberikan satu Google Form atau bentuk untuk memberikan selalu mengumpul semua pemantauan dari distrik cabang masing-masing. Jadi kayak misalnya dari Kabupaten Takalar dan Pontianak itu satu kesatuan. Jadi pihak bagian kurikulum di sekolah itu mengirim laporan yang diterima dari setiap guru. Jadi setelah mengajar, pihak guru harus menyetor absen siswa, kemudian ada format laporan, kegiatan, berapa jumlah siswa yang hadir, dan apa saja kegiatannya, kemudian aplikasi apa yang digunakan, kemudian apa runtutan kegiatan yang dilakukan dengan foto-foto dan juga mungkin video-video yang dihasilkan dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada pertemuan tersebut. Jadi semua kita laporkan ke bagian kurikulum. Kemudian kurikulum memberikan laporan secara kesatuan juga untuk laporan sekolah ke UPT ke Dinas Cabang. Dinas Cabang wilayah masing-masing sekolah nanti dari wilayah yang mengirim ke provinsi. Setelah itu baru ada rapat koordinasi dengan kepala-kepala UPT dan dihasilkanlah diakumulasikanlah berapa persen jalannya gimana seperti itu untuk review di sekolah bagaimana pembelajaran daring selama masa pandemi tersebut. Itu yang telah kami lakukan sebenarnya untuk di sekolah kami. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, sebenarnya masalah apa sih sebenarnya terjadi selama kurang lebih hampir 3 bulan tersebut. Kalau di sekolah kami, karena kebetulan sekolah kami berada di kota, dan salah satu sekolah yang paling favorit di kabupaten kami, tapi mayoritas kami itu bukan berasal dari kota. Mayoritas itu adalah berasal dari daerah-daerah pelosok yang berada di sekeliling di kota kami. Seperti itu. Mayoritas penduduknya juga bukan dari pegawai negeri, tapi mayoritas dari petani, kemudian ada juga yang dari PAUD, dari nelayan maksud saya, bukan pelaut untuk ini, dan juga buruh-buruh seperti tukang batu, buruh bangunan, kemudian ada aja bahkan yang sampai ya buruh kasar lah seperti itu. Jadi apa yang terjadi adalah di setiap laporan tersebut, kan guru-guru juga melaporkan kondisi dan apa-apa masalah yang terjadi.
Setelah dikalkulasi dan dilaporkan semua, diakumulasi semua permasalahan yang terjadi, kami rampungkan bahwa yang pertama yang terjadi adalah seperti yang dikemukakan oleh Mas Dion yang tadi. Pertama adalah mayoritas siswa bukan mayoritas ya, tapi hampir di dalam setiap kelas yang dihandle tersebut ada saja 10-20% siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan daring tersebut. Itu kalau di awal-awalnya, yang waktu masih sebulan, karena masih awal-awal, jadi siswa masih aktif. Gitu. Siswa masih aktif, jadi 10-20% siswa tidak aktif di dalam kegiatan tersebut. Saya masih kategorikan aktif, ya, dibandingkan dengan bulan kedua dan bulan ketiga. Nah, 20% itu permasalahan yang terjadi adalah karena tidak adanya, mereka alasannya adalah tidak punya pembeli kuota. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua yang lebih parah lagi adalah ada yang tidak mempunyai HP Android yang misalnya tidak ada WhatsApp apa segala macam. Yang mereka punya ada HP Nokia, HP apa yang harga 250.000 itu yang kayak gitu. Nah, ada juga bahkan siswa yang tidak sama sekali menggunakan HP. Nah, gitu. Karena setelah sebulan itu kita dengarkan laporan-laporan, karena kita Zoom juga sesama guru, kita rapat, saya bagian humas yang bertugas untuk mengadakan rapat pada saat setiap bulan. Disitulah kita rampungkan apa yang terjadi. Kemudian bagian kurikulum mencatat apa yang terjadi. Kemudian kita melakukan satu solusi untuk persoalan seperti ini. Solusi apa yang kami lakukan adalah pihak guru bersama dengan wali kelas. Jadi yang pertama adalah pihak guru masing-masing di kelas yang diajari, yang diampu, mereka harus bekerjasama dengan wali kelas dan harus mencari tahu dengan guru BK masing-masing. Nah, kalau wali kelas dengan guru BK itu bisa memberikan mengontrol siswa-siswa siapa saja yang aktif dalam kelas, kemudian mereka biasanya menggunakan fasilitas telepon, menelpon langsung, ataukah kalau mereka mempunyai WA maka dia akan menggunakan fasilitas WhatsApp dengan siswa tersebut. Ditanyakanlah apa-apa kendalanya mereka sehingga tidak bisa aktif apa segala macam. Nah, mayoritas adalah tidak cukup dana untuk beli pulsa, beli data. Dan yang kedua adalah ya seperti tadi. Kemudian ada juga yang memang sengaja, karena mereka nggak bisa bangun pagi misalnya, jadi sementara kelasnya kelas pagi, seperti itu. Tapi ada cara lain yang kami lakukan setelah sebulan tersebut untuk masalah ini. Setelah sebulan kita dapat masalah ini, ada cara lain yang kami lakukan untuk mendata. Akhirnya kami berusaha untuk mendata siapa sih sebenarnya siswa-siswa yang betul-betul butuh dan tidak bisa online bahkan hampir 2 bulan itu. Selama hampir 2 bulan itu apa yang kami lakukan? Saya sebagai humas bekerjasama dengan bagian kesiswaan itu langsung karena dapat laporan bahwa di kelas ini ada siswa yang bernama misalnya Muhammad Takbir dari kelas 11 MIPA 2. Dia tidak pernah aktif mulai dari pembelajaran daring pertama sampai sudah hampir habis bulan kedua. Gitu. Akhirnya kita cari tahu rumahnya di mana, gimana. Kemudian saya bekerja sama dengan OSIS, dengan pengurus OSIS. Karena pengurus OSIS rata-rata ada di kelas masing-masing, ada perwakilan dari kelas, setiap kelas. Kemudian saya cari tahu lah di mana alamatnya apa segala macam. Kemudian saya suruhlah kelasnya pengurus perwakilan dari OSIS tersebut untuk berkoordinasi dengan siswa tersebut. Apa alasannya? Apakah memang seperti itu? Saya sempat cerita semalam dengan Mas Taufik bahwa pada saat kita Zoom bareng dengan sesama batch kita di prestasi, alhamdulillah pada saat itu saya share, kemudian ada rekan-rekan dari prestasi USAID yang langsung ngirim uang pembeli pulsa untuk siswa tersebut. Jadi saya sempat bagikan kepada siswa-siswa yang betul-betul membutuhkan dana tersebut. Kemudian saya beritahukan inilah kepada kepala sekolah, kepada kepala sekolah, kemudian bahwa ada siswa yang betul-betul seperti ini. Kemudian kita koordinasikan, kita rapatkan, kemudian akhirnya diputuskanlah bahwa untuk menggunakan, karena sebenarnya begini, untuk aturan penggunaan dana BOS yang terbaru itu sebenarnya yang sekarang itu sebenarnya pihak Menteri Pendidikan sendiri itu memberikan kebijakan yang cukup lunak untuk selama masa pandemi. Jadi untuk masa pandemi ini penggunaan dana BOS-nya itu untuk mengatasi kayak persoalan siswa yang kekurangan dana untuk beli ini sebenarnya itu diizinkan, cuman
Ada satu lagi permasalahannya adalah sekolah kami adalah sekolah yang cukup besar dan jumlah siswanya lebih dari 1.000 orang. Kalau sementara untuk dana BOS kan itu kan untuk semua siswa, dan tidak mungkinlah kita mau berikan semua gitu. Misalnya untuk berikan siswa sekian setiap bulan seperti itu. Kemudian ada juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Misalnya kalau kita mau merujuk kepada dana untuk siswa yang tidak mampu, hanya diberikan kepada siswa yang tidak mampu. Untuk kategori siswa yang tidak mampu ini juga masih tidak, kalau kita mau merujuk misalnya ke siswa yang menggunakan kartu Indonesia Pintar KIP atau PKH. Sementara yang menjadi persoalan sekarang, karena kebetulan saya menghandle bagian beasiswa miskin di sekolah, beasiswa orang tidak mampu, itu banyak yang terjadi, bahkan orang yang memiliki kartu PKH sebenarnya adalah orang yang rumahnya besar, kemudian punya kendaraan. Itulah ya, jadi akhirnya sampai sekarang itu masih menjadi masih kita pertimbangkan gimana cara terbaiknya kalau memang mau memberikan bantuan kepada siswa. Itu yang kami lakukan sebagai solusi untuk persoalan yang pertama. Itu ya. Kemudian sebenarnya di kelas kami juga semua siswa yang tidak berjalan mulus tadi sudah ada koordinasi, dan bagian BK juga alhamdulillah. Kemudian untuk siswa sendiri yang bahkan tidak aktif, kadang-kadang mereka tidak aktif gara-gara yang tadi ya. Akhirnya kita putuskan bahwa bagian BK dan kami juga akhirnya memberikan saran bahwa gimana kalau yang bersangkutan itu jadi guru mata pelajaran memberikan sedikit keringanan tentang waktu pengumpulan. Jadi kalau misalnya di bulan pertama guru tersebut memberikan waktu pengumpulan hanyalah misalnya harus selesai dalam jangka 2 jam. Itu akhirnya diperlunak, akhirnya menjadi oke, bisa dikumpulkan pada saat pagi hari. Jadi malamnya dikerjakan ketika kakak mereka atau bapak mereka pulang dari tempat kerjanya, kemudian mereka menggunakan HP, meminjam HP dari keluarga mereka. Bahkan kadang-kadang juga kalau misalnya sampai itu tidak terjadi, masih tetap tidak bisa dikumpulkan pada saat itu juga, tetap kami berikan keringanan lagi sampai sebelum keluar nilai akhir. Jadi seperti itu yang kami lakukan selama 1 semester ini sampai pada saat beberapa hari ini sudah mulai pembagian laporan hasil ujian, laporan hasil akhir seperti itu. Itu untuk persoalan yang terjadi di sini. Jadi intinya sebenarnya adalah persoalan yang terjadi itu adalah kurang aktifnya siswa di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua dari segi gurunya itu sendiri adalah, nah namanya tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Dion, ini adalah tahap baru pertama kali dan sebuah tahap perpindahan yang cukup tragis karena guru-guru belum siap. Masih mayoritas guru-guru di sekolah kami itu belum siap untuk menghadapinya seperti ini. Dari yang terbiasa sudah berada di comfort zone-nya mengajar dengan menggunakan tatap muka, tiba-tiba harus melalui daring dalam jaringan. Kalau yang lain-lainnya yang sudah terbiasa tidak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau kami mayoritas itu belum terbiasa dengan yang seperti itu, akhirnya dampak positifnya sih karena guru-gurunya banyak yang mau belajar dan kemudian mulai terbiasa dengan menggunakan Edmodo, terbiasa dengan menggunakan Google Classroom, terbiasa dengan menggunakan aplikasi Zoom, kemudian yang terbiasa dan sudah yang tidak pernah tahu tentang bahwa kuis itu bisa dilaksanakan secara online, akhirnya dia tahu tentang ini. Cuman yang menjadi persoalan adalah tentang kebijakan guru itu sendiri yang biasa kadang-kadang terlalu perfeksionis, yang selalu menganggap bahwa siswa itu harus tepat waktu mengumpulkan tugas pada saat itu, misalnya seperti itu. Itu yang saya pikir bahwa guru-guru yang harus ubah utamanya di sekolah kami, bahwa kita harus lebih lunak lagi. Kalau di dalam pertemuan tatap muka itu saja kita bisa lunak, kenapa di dalam tahap yang daring seperti ini kita harus ekstra lebih lunak lagi dan lebih bersabar lagi menghadapi siswa yang kita hadapi, karena kita tidak tahu apa sebenarnya persoalan siswa tersebut sehingga dia tidak aktif di dalam pembelajaran selama daring tersebut. Kemudian
Jadi ada 3 solusi yang kami lakukan yang tadi. Yang pertama adalah konsultasi dengan wali kelas, kemudian 2 konsultasi dengan guru BK, kemudian yang ketiga adalah bekerjasama dengan pengurus OSIS di setiap kelas untuk mendata siswa-siswa yang betul-betul tidak aktif dan mengetahui apa persoalan yang terjadi. Kemudian ada juga solusi yang kami lakukan karena kebetulan pemerintah memberikan layanan pembelajaran secara lewat TPRI ya, lewat TPRI itu juga kita telah sebar kepada siswa kami, tetapi yang menjadi persoalan adalah TPRI itu tidak bisa diakses di semua tempat, gitu. Kayak di daerah kami itu tidak bisa diakses di semua tempat. Alhasil apa yang terjadi pada saat bulan Ramadan itu kan ada namanya pesantren Ramadan. Kemudian di pesantren Ramadan ini ada edaran dari provinsi, edaran bahwa akan ada kelas daring juga yang siswa itu dituntut untuk dianjurkan untuk menonton program yang pesantren Ramadan itu dari TPRI. Yang alhasil ini adalah karena TPRI itu tidak bisa diakses di semua tempat. Saya bersyukur berada di sekolah yang banyak guru-gurunya kreatif. Jadi ada guru-guru yang bahkan seperti ini. Akhirnya dia berinisiatif. Karena dia punya sedikit latar belakang tentang agama, akhirnya dia yang video dirinya untuk memberikan ceramah yang berkaitan dengan materi. Kemudian dan inilah yang memberikan saya punya ide bahwa sebenarnya ini yang lebih pertama adalah lebih accessible, kemudian lebih kooperatif untuk siswa, lebih friendly dan lebih eye catchy ya untuk anak-anak. Yang pertama, kenapa saya mengatakan bahwa mengunggah video sendiri yang kita sendiri yang jelaskan? Yang pertama, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang diketahui oleh anak-anak. Karena setiap harinya anak-anak itu juga mendengarkan penjelasan dari kita. Kita tahu tentang tingkatan anak-anak. Kemudian yang kedua, saya yakin kita kalau ini diaplikasikan di kelas kita nanti, misalnya next semester bahwa semuanya harus online atau apa segala macam, ya kita kan sudah tahu bahwa bersyukur kita karena Pak Menteri sekarang sudah lebih mendesain lebih sederhana lagi dari 60 KD menjadi 30 KD lebih gitu untuk bahasa Inggris misalnya. Ya, berarti kita sudah tahu, oke, kelas 11 ini yang akan diajarkan, kelas 10 ini yang akan diajarkan. 10 itu kita buat videonya masing-masing. Persiapkan dari sekarang. Oke, kelas 10 kita persiapkan video untuk dipelajari anak-anak misalnya yang singkat 10 sampai 15 menit. Oke, saya akan bahas tentang descriptive text misalnya. Kita yang membuat penjelasan apa segala macam. Jadi siswa itu akan tahu sendiri, kemudian jadi kita downloadkan kemudian kita kirim, share ke grupnya. Sebenarnya ini juga sebenarnya bisa dikomersilkan dengan ada juga guru yang komersilkan sebenarnya, tapi bukan dari sekolah kami. Dia buat YouTube, konten YouTube, kemudian itu dimasukkan dalam konten YouTube, kemudian siswa disuruh subscribe apa segala macam. Akhirnya dia punya subscriber yang banyak. Ini anggap sebagai lelucon lah kan. Itu ide yang kreatif juga sebenarnya. Jadi sekali mendayung 2-30 terlampaui kayak gitu. Tapi bukan itu intinya sebenarnya. Intinya adalah ketercapaian materi. Insya Allah ketika gurunya yang menyampaikan itu akan lebih berterima kepada anak-anak karena kita tahu tingkatan anak-anak masing-masing. Itu yang dilakukan oleh rekan sejawat saya di sini. Jadi dia yang ceramah, kemudian dia rekam, kemudian di-share kepada anak-anak. Ada juga yang dia pakai tablet, jadi karena kebetulan dia adalah guru matematika, dia pakai tablet. Jadi minggu pertama dijelaskan secara teori, minggu kedua dia tampung semua. Di pertemuan kedua di online, dia tampung semua pertanyaan. Pak, untuk soal nomor sekian saya belum mengerti. Kemudian akhirnya dia rekam lah. Jadi ada konsultasi lewat WhatsApp, kemudian akhirnya dia rekamlah cara mengerjakan lewat yang dia pakai untuk yang pakai screenshot atau yang merekam untuk di layar itu bisa recorder, video recordernya kan. Itu seperti itu. Jadi dia jelaskan yang seperti itu, dia tulis di situ, dia punya tab, kemudian dia share kepada anak-anaknya. Itu lebih efektif ternyata dan betul-betul lebih dipahami oleh siswa. Dan setelah kami mengadakan review di akhir semester, ternyata memang ini yang lebih efektif untuk di sekolah kami. Karena itu tadi dengan alasan bahwa jika gurunya yang menjelaskan lewat video, maka mereka akan lebih paham tentang materi yang akan yang dijelaskan oleh sang anak tersebut. Oke, itu untuk solusi permasalahan apa yang terjadi dan solusi yang telah dilakukan
mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan terakhir adalah persiapan apa yang guru-guru telah lakukan dan sekolah telah lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah terjadi sebelumnya dan untuk persiapan untuk menghadapi pembelajaran, apakah nanti akan ada pembelajaran online atau pembelajaran di luar tatap muka untuk next semester. Untuk di sekolah kami sudah menyiapkan dua opsi sebenarnya. Kami telah menyiapkan menyiapkan dua persiapan. Yang pertama adalah kalau misalnya memang tatap muka sementara sudah diizinkan tatap muka sementara belum stabil, karena kebetulan daerah kami itu termasuk kami sudah mempunyai di Takalar itu sendiri sudah ada 60 yang positif corona. Di Sulawesi Selatan kan sempat nomor 1 ya di Indonesia, dan Takalar itu merupakan penyumbang yang terbanyak juga. Jadi kami simpulkan bahwa kami telah usulkan sebenarnya karena saya punya pengalaman untuk mengikuti kelas online di waktu kami kuliah di S2 dulu di Amerika. Di awal kegiatan itu tetap ada pertemuan tatap muka. Di pertemuan pertama itu tetap tatap muka, karena di situ diberitahukan harus ada deal antara kontrak kerja, kontrak perkuliahan, kontrak pertemuan. Jadi di pertemuan pertama sang guru tetap menjelaskan apa-apa yang akan dipelajari, kemudian apa-apa kriteria penilaian dan pedoman penilaian yang akan dipakai, kemudian aturan main selama 1 semester. Jadi seperti itu. Jadi itulah dari berbekal pengalaman inilah saya berkonsultasi dengan wakil-wakil kepala sekolah yang lain, dengan guru-guru juga, perwakilan dari guru-guru. Akhirnya kita mengusulkan kepada di untuk dinas Disdik Provinsi Sulawesi Selatan bahwa bagaimana kalau misalnya semester depan untuk pertemuan pertama itu tetap ada tatap muka, cuman kita tetap mengikuti protokol kesehatan, anjuran-anjuran dari pemerintah. Jadi kita di setiap kelas itu sudah kita siapkan tempat cuci tangan di depan. Kita sudah siapkan, alhamdulillah kepala sekolah cepat tanggap, kemudian dia sudah siapkan tempat cuci tangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga kita siapkan untuk jika memungkinkan kita siapkan masker untuk semua siswa dibagikan, misalnya seperti itu. Kemudian untuk Kabupaten Takalar itu sendiri untuk SD dan SMP dengan TK itu sudah diputuskan, malah sudah dirapatkan bahwa tetap akan ada tatap muka, tetapi mereka membagi 2 kelas yang ada. Jadi misalnya jika jumlah siswa adalah 30 orang, mereka akan bagi 15 orang yang pertama itu masuk di hari Senin. 15 orang selanjutnya akan masuk di hari Selasa. Kemudian jadwalnya juga mungkin akan dengan kelas yang lain mungkin akan dipersingkat dan akan semakin dibagi. Jadi misalnya ada yang datang dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian ada yang datang dari jam setengah 11 sampai jam sekian, misalnya seperti itu. Itu yang diputuskan. Tapi untuk lebih detailnya akan saya dengar dari perwakilan kepala sekolah untuk SD dan SMP bahwa akan dirapatkan lagi menunggu hasil keputusan Bapak Bupati Kepala Daerah di sini. Seperti itu. Sama juga dengan kami, kalau di sini kita siapkan 2 opsi. Yang pertama, kalau memang harus online, maka tetap saja kami usahakan bahwa harus ada pertemuan dulu. Pertemuan bukan hanya dengan siswanya itu sendiri, tapi juga dengan orang tuanya. Dan kita jadwal masing-masing. Jadi setiap hari kita bertemu dengan orang tua itu berapa orang, kemudian dibagi-bagi. Orang tua kelas ini misalnya hari ini jam sekian sampai jam sekian. Itu akan dibagi-bagi dan memberitahukan bahwa untuk kedepannya anak tak gimana selama masa pandemi ini, bagaimana hasilnya, apa segala. Jadi kita panggilkan juga wali kelasnya dengan guru BK-nya. Kita panggilkan guru BK, kemudian wali kelas di tempat itu bersama dengan orang tua. Kita laporkan apa yang terjadi semester sebelumnya, kemudian kita beritahukan bahwa tolong untuk semester depan kerjasama orang tua sangat dituntut. Kerjasama orang tua untuk dituntut untuk keaktifan anak-anak belajar di dalam kelas. Ya, karena itu betul-betul yang salah satu pihak yang sangat membantu guru-guru untuk keaktifan proses belajar anak di dalam kelas online. Itu yang telah kami lakukan sebenarnya. Jadi untuk yang persiapan untuk kelas online itu yang akan kami lakukan. Kemudian yang persiapan untuk tatap muka tetap akan mengikuti aturan-aturan, anjuran-anjuran dari pemerintah. Jadi intinya untuk persiapan next semester
kami dari UPT SMA Negeri 3 Takalar sebenarnya masih berharap bahwa tetap harus ada pertemuan tatap muka meskipun hanya satu kali dengan siswa dan orang tua orang tua siswa di sekolah kami. Saya kira cukup demikian, Mas Taufik. Mohon maaf saya tidak menyiapkan slide karena saya tidak membawa laptop hari ini. Ternyata kelupaan tadi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk share-nya insya Allah saya siap berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang atas pemaparannya, dan justru banyak sekali kayak apa kreativitas lah bisa dibilangnya, kreativitas dari pihak sekolah, guru, kemudian juga para jajaran di sekolah tersebut yang memberikan fleksibilitas lebih ya, terutama di proses pembelajaran, terkait pengumpulan tugas, fleksibel, dan juga tadi cara pembelajaran yang bisa dikatakan guru itu trial and error ya, kita coba terus kira-kira mereka atau enggak gitu, itu wajar. Tapi paling tidak bekal apa ya, 3 bulan kemarin itu yang saya garis bawahi bisa menjadi bekal kita. Ada yang seperti sudah disampaikan oleh Bang Jufri, bahwa itu banyak pelajaran bisa kita ambil dan harus menjadi bekal kita untuk mempersiapkan pembelajaran semester yang akan datang di pembelajaran baru ini agar lebih baik lagi. Dan tadi banyak inovasinya yang menarik, kayak tadi ya merekam video sendiri, terus juga kayak crowdfunding ya bisa dibilang untuk para siswanya yang katakanlah berkekurangan sehingga tidak bisa mengakses internet dan lain sebagainya. Jadi tadi bisa tapi nanti bisa mungkin nanti melalui website Aslit nanti kita bisa minta ke Bang Yufri ini tadi kayak contoh misalkan laporan tadi juga yang disampaikan oleh Mas Dion ya, laporan yang seperti apa sih yang bisa dijadikan template mungkin para guru atau kepala sekolah yang memang belum memiliki misalkan seperti itu. Jadi nanti akan ada beberapa dokumen yang sekiranya bisa menjadi inspirasi atau masukan untuk guru ataupun juga kepala sekolah dan jajarannya yang bisa dijadikan rujukan yang nanti bisa dipakai di sekolah. Baik, kita masih banyak waktunya nih 1 jam gitu ya. Waktu kita untuk berdiskusi, silahkan bagi yang live jika akan ada yang ditanyakan atau menanggapi ataupun ada masukannya, silahkan unmute akunnya dan silakan langsung disampaikan terkait pertanyaan, tanggapan, kemudian juga mungkin masukan kepada para narasumbernya. Tapi sebelumnya silakan sebutkan nama dan dari mana. Seperti itu. Silakan, apa ada pertanyaan ataupun juga tanggapan dari peserta yang di online ini. Baik, kalau memang belum ada, mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk ke ke saya. Ini di mungkin di Mas Dion masih ada? Masih. Oke. Tadi kan mungkin ada yang menanyakan kira-kira ada nggak praktek, mungkin tadi juga seperti sudah agak disinggung ya oleh Bang Jufri mengenai katakanlah apa ya, program bisa dibilang kreativitas yang dilakukan oleh kepala sekolah juga lainnya gitu kan terkait dengan proses pembelajaran. Tapi mungkin ada hal lain nggak yang mungkin lebih banyak lagi, kira-kira contoh-contoh bisa dibilang kreativitas gitu kan yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah di tempat Mas Dion bekerja ataupun juga rekan-rekan Mas Dion sebagai kepala sekolah ataupun juga wakil kepala sekolah di lembaganya gitu. Terima kasih Mas Taufik. Jadi sebenarnya intinya kan di era pandemi ini fungsi kepala sekolah yang harus menonjol adalah sebagai instructional leader ya, sebagai pemimpin dalam pengajaran. Jadi inovasi-inovasi yang harus kepala sekolah itu lakukan ya harus ditujukan untuk bisa memberikan kemajuan di bidang pengajaran begitu. Kalau di sekolah kami yang baru-baru ini yang seperti Pak Jufri lakukan itu adakan pertemuan begitu ya, pertemuan evaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum berjalan dengan baik. Namun untuk kreativitas yang yang unik untuk meningkatkan pengajaran itu belum saya lihat gitu. Karena saat ini kepala sekolah itu Mas Taufik, kepala sekolah di Indonesia itu cenderung sangat berat sekali bebannya di bidang administrasi dan manajerial. Jadi bagaimana
dia harus mengikuti rapat MKKS, kemudian membuat laporan, kemudian memberikan berikan laporan dana BOS, laporan sebagainya. Jadi kepala sekolah itu disibukkan dengan urusan-urusan yang administrasi dan manajerial. Namun sebenarnya yang tujuan utama dari kepala sekolah sebagai pemimpin pengajaran itu belum terlihat di sekolah-sekolah negeri saat ini. Dan itu yang menjadi titik yang dititik beratkan dari Mas Nadiem Makarim sekarang ini. Jadi reformasi total di bidang kepala sekolah itu memang akan dilakukan, dan itu adalah suatu hal yang patut diapresiasi, terutama di instructional leader. Jadi nanti akan siap-siap kepala sekolah ini akan mendapatkan training dari pusat tentang bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran itu. Jadi itu Mas Taufik. Jadi untuk belum begitu kelihatan inovasi-inovasi yang ditujukan ke instructional leader untuk pemimpin pengajaran itu. Mungkin ya kalau bisa disarankan ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana membuat video motivasi belajar untuk guru dan siswa, kemudian bisa sekali-sekali mengikuti kelas online-nya guru dan siswa begitu ya kan. Kemudian membuat template laporan yang mudah tapi lebih ini, kemudian mengadakan pelatihan online kepada guru-guru yang bermakna begitu ya. Jadi inovasi-inovasi yang itu harus segera dimunculkan agar di semester baru nanti guru itu sudah benar-benar siap dalam mengajar di kelas. Begitu Mas Taufik. Oke. Oke, terima kasih. Jadi intinya tadi ya memang tidak dipungkiri bahwa ya istilahnya bisa dibilang tadi kepala sekolah itu beban atau bobot kerja banyak di administrasi, memang betul gitu kan. Tapi walaupun seperti itu yang tetap diusahakan justru menjadi tantangan dan kesempatan sebelumnya bagi para kepala sekolah untuk unjuk diri lah gitu ya, bahwa kita bisa berinovasi di tengah pandemi atau krisis ini. Dan tadi ada beberapa mungkin tadi inovasi juga kayak misalkan bersurat, terus juga video gitu kan, yang bisa dikatakan kepala sekolah itu harus bisa hadir ya di tengah-tengah guru, siswa, ada juga orang tua, bahwa mereka ada, bahwa mereka ikut terlibat. Bahkan tadi bagus tuh kalau misalkan kepala sekolah sekali-kali ikut terlibat di online learning-nya gitu, misalkan ketika Zoom ataupun video call, kepala sekolah hadir di situ nongkrong gitu ya, begitu walaupun tidak tidak di seluruh pembelajaran gitu kan. Artinya kepala sekolah bisa dibilang hadir dan merasa semua pihak yang ada di sekolah, baik itu siswa, guru, dan juga orang tua, itu bahwa kepala sekolah pun bersama mereka gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Mas Dion tadi. Kemudian ini untuk Bang, kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang terutama yang dari live ini, silakan unmute saja, kemudian sampaikan pertanyaan ataupun juga tanggapannya gitu. Proses perlu sebut satu-satu gitu, absen gitu, saya enggak ya. Jadi silakan. Tapi sebelum menunggu, kalau memang belum ada dari yang live ini, ada pertanyaan untuk Bang Jufri nih. Jadi gini, ini ada sebuah curhatan bahwa ada sebagian orang tua yang menganggap bahwa ketika pembelajaran itu dilakukan secara daring, itu tidak dianggap belajar, gitu kan. Dan ada sebagian orang tua, terutama mungkin di yang sekolah swasta ya, yang enggan membayar SPP, gitu. Gara-gara tadi gitu, tidak terjadi gitu. Maksudnya gini, guru tidak bekerja lah, gitu kan. Yang ngajar orang tuanya, gitu kan. Saya kepalanya kan justru karena saya mau guru yang jadi siswanya yang ngajarin anak saya gitu. Jadi ada anggapan bahwa ya tidak belajar, kemudian juga enggan membayar SPP gitu kan, karena dianggap ya tidak sekolah, tidak belajar gitu. Walaupun sebetulnya pembelajaran tetap diadakan tapi melalui daring ataupun online seperti itu. Ini kira-kira tanggapannya jika bisa menghadapi katakan, walaupun tadi di sekolah negeri ya, kayak gitu, menghadapi kondisi seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan guru dan sekolah agar bisa mengamankan orang tua tersebut dan juga anaknya. Oke, terima kasih Mas Taufik. Kebetulan memang ini terjadi ya, ini terjadi di sekolah kami. Jadi sebulan pertama itu langsung muncul ada banyak orang tua yang telepon bahwa ternyata ini kalau gini nih terus ini yang ngajar itu bukan guru, tapi yang ngajar adalah orang tuanya. Karena kenapa? Gurunya cuma memberikan tugas saja. Akhirnya menumpuk, misalnya seperti itu. Orang tuanya nyuruh anaknya ini, ada juga anak-anak yang seperti itu.
ketika disuruh sama orang tuanya dia pakai alasan lah, saya harus kerja tugas ini misalnya seperti itu. Akhirnya orang tuanya ngeluh kan, nah, ini anakku tidak berdiri dari tempat tidurnya, kerja tugas dari kamar tidurnya, kerja tugas gara-gara terlalu banyak tugas misalnya seperti itu. Nah ternyata setelah kami jadi apa yang kami lakukan di sekolah itu adalah wali kelas mendapatkan curhatan ini dari anak-anaknya. Kemudian saya sebagai humas, kemudian bagian kesiswaan juga yang mendapatkan telepon dari orang tua, itu akhirnya menyampaikan secara langsung kepada wali kelas, berkoordinasi dengan wali kelas, apakah ini betul-betul terjadi atau tidak. Seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta mendengarkan curhatan satu orang siswa atau dua orang siswa. Jadi saya coba berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian wali kelas mencoba menanyakan, mengkonfirmasikan dengan siswa-siswa yang lain yang bisa dianggap bahwa orang tersebut terpercaya. Dan pada saat itu memang ada beberapa orang guru yang seperti itu. Nah, kemudian pihak sekolah apa yang dilakukan pada saat itu adalah kita kemudian kita menyampaikan ini kepada kepala sekolah karena tidak mungkin saya dari humas yang akan menegur guru tersebut. Kemudian pada saat itu kepala sekolah langsung mengadakan video conference dengan guru-guru. Kita lakukan rapat pada saat itu dengan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan, mendengarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama di kelas. Jadi pada saat itu agenda rapatnya adalah mendengarkan mendengarkan laporan-laporan dari setiap guru mata pelajaran dan setiap wali kelas bagaimana pembelajaran pembelajaran online selama sebulan tersebut. Akhirnya disitulah kami sudah beritahukan kepada wali kelas bersangkutan untuk menyampaikan hal tersebut, dan pada saat itulah kepala sekolah memberikan penekanan bahwa memberikan sedikit nasihat bahwa ingat kelas online tidak berarti adalah tidak mengajar, tetapi tetap akhirnya diputuskan yang tadi bahwa jangan mau menghabiskan satu materi di satu pertemuan karena tidak mungkin ini harus tetap ada yang kenapa tidak mungkin, karena pada saat guru hanya mau menghabiskan materi dalam satu pertemuan, itu berarti bahwa dia kebanyakan akan memberikan tugas tok saja seperti itu. Akhirnya tugas guru lebih administratif karena dia sebatas mau mengambil video atau mengambil foto-foto, kemudian mengisi absen, kemudian setelah itu mengisi form yang telah disediakan dan menyetor semua laporan-laporan tersebut. Akhirnya pembelajaran tidak terlaksana, maksudnya inti daripada pembelajaran itu tidak terlaksana. Jadi akhirnya dari yang satu pertemuan itu terubah. Akhirnya bagian kurikulum menjelaskan bahwa satu materi itu minimal 3 pertemuan. Gitu. Untuk mengenai ketuntasan belajar apa segala macam, kita merujuk kepada pendapat Nadiem Makarim bahwa target kurikulum, tetapi intinya adalah apakah pembelajaran itu bermakna atau tidak, seperti itu. Jangan sampai semua materi memang sudah dijelaskan tapi tidak ada satupun yang berbekas di pikiran siswa gitu. Jadi akhirnya kita putuskan masuk di bulan kedua, satu materi itu minimal 3 pertemuan. Jadi seperti itulah kebijakan-kebijakan yang kami lakukan. Kami sih bersyukur karena ada kolaborasi yang cukup bagus antara kepala sekolah dengan sesama wakil kepala sekolah dan wali kelasnya masing-masing. Akhirnya kami sih bisa menganggap bahwa tidak sempurna juga, tetapi bisa dikatakanlah siswa tersebut juga tetap belajar meskipun tidak semaksimal ketika tatap muka berlangsung. Saya kira cukup demikian, Mas Taufik. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi intinya adalah bagaimana kita mensinergikan seluruh pihak agar bisa pembelajaran itu maksimal dan akhirnya bisa memberikan pemahaman kepada orang tua, membuktikan bahwa walaupun dengan online ataupun daring kemudian sehingga bisa anak peserta didik ataupun putra-putri mereka yang pelajari di tengah pandemi walaupun tidak bisa langsung datang ke sekolah. Jadi sangat baik kalau praktek-praktek tadi pengalaman tadi bisa diaplikasikan atau juga bisa dilakukan di sekolah ataupun di lembaga masing-masing ketika memang terjadi masalah seperti tadi orang tua tidak percaya gitu bahwa pembelajaran terjadi ketika belajar dilakukan secara daring seperti itu. Baik,
Nanti untuk materi, mungkin ini seperti yang tadi ada slide yang oleh Mas Dion, itu nanti akan kita bagikan linknya. Jadi harus sabar bahwa nanti akan dikasih linknya bersamaan dengan e-certificate yang akan kita bagikan yang sudah melakukan registrasi. Gitu seperti itu. Jadi mungkin kalau tidak di sini, nanti akan ada melalui email Bapak Ibu juga mengenai link yang bisa mengakses materi yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber, kemudian juga sekaligus dengan sertifikatnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk yang belum mungkin melakukan registrasi supaya kita bisa memberikan sertifikatnya setelah ini selesai, mungkin beberapa waktu ke depan seperti itu. Baik, jika ada pertanyaan mungkin dari Bu Ana di sini, ada Bu Ani, Ibu Bayu Balkis, Bu Bella, Pak Dedi, kemudian restoran siapa ya, gitu ya. Kemudian ada Ibu Fadila, Ibu Hera, terus juga Ibu Marisa, Tika, Ibu Regina, Maria, Ibu Ayu, kemudian Pak Syauki, terus juga Ibu Tri. Silahkan jika ada pertanyaan ataupun juga komentar mengenai materi yang sudah disampaikan tadi, silahkan untuk bisa langsung unmute kalau kemudian nanti bisa ya, sudah ada yang masuk lagi di untuk yang tapi nanti ketika saya berbicara, kalau misalnya ada yang menyampaikan seperti itu. Ini saya selalu menunggu yang terutama yang berkaitan yang sudah hadir secara live di sini. Untuk baik, kembali lagi ke Mas Dion, gitu kan. Memang ini menjadi tantangan yang sangat berat, gitu kan, untuk para kepala sekolah di tengah masing begini. Tadi kan di salah satu sisi kira-kira secara aturan, secara kebijakan, fleksibilitas apa yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah, terutama dalam, mungkin tadi sudah ada sedikit sebetulnya beberapa gitu, tetapi sebetulnya secara kebijakan atau aturannya sendiri sebetulnya seberapa besar otoritas atau fleksibilitas yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk melakukan katakanlah inovasi atau aktivitas program juga hal-hal yang bisa dilakukan di lembaganya atau di sekolahnya gitu kan, terutama di tengah pandemi ini gitu kan. Dilihat dari sisi kebijakan ataupun aturan yang ada gitu kan. Supaya tadi misalkan mungkin ada sebagian kepala sekolah yang kira-kira agak takut keluar rel gitu ya, tapi melakukan inovasi ini seperti tadi sudah sampai teman Jeffrey, misalkan ketika akan memakai data dan pemakaian dana BOS gitu kan, karena ada aturan tertentu jadi agak ragu gitu kan, seperti itu. Mungkin juga tidak sedikit rekan-rekan kepala sekolah juga di Indonesia ini yang memiliki katakanlah tadi keraguan ketika akan melakukan sebuah gerakan gitu kan untuk penguasaan seperti lokal, tapi takut ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi sebenarnya sejauh mana sih fleksibilitas ataupun juga otoritas yang memiliki kepala sekolah sehingga bisa melakukan berbagai inovasi atau gerakan program di tengah pandemi? Silakan Mas Dion. Iya, tadi sudah sedikit dibahas oleh Bang Jufri ya, tentang fleksibilitas yang diberikan kepala sekolah. Jadi kita di era pandemi ini tidak seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah kita lebih ke pendidikan dibanding ke penugasan. Jadi yang harus digarisbawahi kepada guru-guru bahwa kita ketika memberikan proyek kepada siswa itu tidak membebani. Bagaimana caranya supaya siswa itu tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas yang kita berikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu seperti yang sudah diarahkan oleh Mas Menteri bahwa kita lebih fokuskan ke bukan ke KI 3 dan KI 4, tetapi ke kompetensi inti yang 1 dan 2, yaitu kompetensi inti spiritual dan juga sosial begitu ya. Jadi lebih ke pada misalnya siswa-siswa ini menghubungkan mata pelajarannya dengan kompetensi spiritual begitu ya, dengan kompetensi sosial. Nah, kemudian nanti ketika ada project atau kalaupun harus membuat penugasan itu ya disesuaikan dengan kekinian, kondisi kekinian siswa. Kondisi kekinian siswa saat ini adalah mereka suka sekali menggunakan TikTok, ya kan, aplikasi TikTok.
mungkin bisa memberikan penugasan siswa apa namanya terkait dengan mata pelajarannya adalah membuat video TikTok. Katakan kalau mengajar bahasa Inggris, membuat video TikTok tentang simple present tense misalnya, atau membuat video TikTok tentang paragraf naratif dan sebagainya. Jadi sehingga siswa itu merasa apa yang dikerjakan itu sesuai dengan dunianya, atau mengunggah video gitu ya, mengunggah video di Instagram atau mengunggah video di YouTube, karena itu memang dunia mereka saat ini adalah dunia dengan IT ya, dan itu kita tidak bisa apa namanya pungkiri gitu. Kemudian atau membuat liputan di sekitar rumahnya, di lingkungannya gitu ya, tentunya menggunakan standar-standar COVID-19. Jadi intinya adalah inovasi-inovasi pendidikan yang tidak membebankan siswa di era pandemi ini, tetapi lebih kepada faktor-faktor pendidikan, kompetensi inti apa namanya agama, religius, spiritual, dan juga kompetensi sosial yang lebih ditekankan di sini, sehingga ketika nanti kita kembali kepada kelas yang sebenarnya, itu fondasi-fondasi karakter anak itu sudah terbentuk, karena keberhasilan siswa itu sudah ada penelitiannya bahwa keberhasilan itu lebih kepada nilai-nilai karakter itu tadi, karakter sosial dan karakter individu mereka. Jadi karakter kinerja seperti disiplin, kemudian jujur dan lain sebagainya itu lebih dibutuhkan ketika nanti mereka terjun ke dunia nyata yang sebenarnya. Jadi itu Mas Taufik. Jadi ada flexibility kepada guru-guru dan kepala sekolah untuk membuat apa namanya penugasan ataupun proyek kepada siswa nantinya, dan itu tidak boleh membebankan siswa, tapi harus lebih kepada kreativitas yang disesuaikan dengan dunia mereka. Oke, ya terima kasih Mas Yon. Jadi intinya tadi sebetulnya kita beruntung memiliki menteri yang sudah memberikan, sebetulnya sebelum pandemi datang pun sudah kelihatan ya, memberikan fleksibilitas ataupun juga katakanlah wewenang lebih kepada sekolah untuk tadi ya, sebagai agen transformasi pendidikan nasional itu bisa dibilang agen transformasi itu kepada sekolah. Jadi memang apalagi di tengah pandemi ini tadi betul sudah disampaikan bahwa seharusnya fokuskan program-program pembelajaran sekolah itu kepada dua kompetensi tadi, dan jangan kalau tidak mencapai target, tapi yang penting proses pembelajaran terjadi. Dan kemudian disampaikan oleh narasumber yang kedua, pembelajaran harus bermakna, itu yang menjadi kunci pembelajaran terutama di tengah pandemi ini. Baik, ada pertanyaan yang live dari sini, tidak, maksudnya silakan ya, maksudnya nggak ini santai saja, jadi tidak yang terlalu serius gimana gitu. Jadi silakan kalau misalkan ada pertanyaan ataupun juga tanggapan dari teman-teman yang hadir di live saat ini, di live Google Meeting ini. Terus kembali ke Bang Jufri, kalau memang ini ada lagi yang ini nih, Bang Jufri, ada yang kalau di sekolah Bang Jufri sekarang ada nggak pelatihan khusus untuk para guru untuk melakukan pembelajaran daring gitu, seperti itu, terutama untuk mempersiapkan semester ke depan, walaupun kita belum tahu ya kira-kira ini apakah akan terbuka atau berlangsung dengan daring, seperti itu, dan seperti apa jika ada. Oh ya, terima kasih Mas Taufik. Kalau di sekolah kami itu memang pada saat rapat terakhir ya untuk kenaikan kelas, itu memang sudah ada himbauan dari kepala sekolah bahwa tolong jika membutuhkan sesuatu dan lain hal untuk persiapan semester selanjutnya, itu tolong dilaporkan dan berkoordinasi dengan kami. Kemudian sudah akses untuk masuk ke lab komputer, karena kebetulan sekolah kami kan dilengkapi dengan wifi, hotspot juga sudah ada. Jadi cukup dengan 2 ruangan untuk lab komputer. Jadi guru yang mau menggunakan akses untuk masuk itu terbuka 24 jam. Kemudian diberikan kewenangan juga untuk menggunakan laptop yang ada di komputer yang sudah ada di dalam lab, di dalam kelas, di dalam lab. Kemudian saya pribadi misalnya kayak konferensi ini atau persiapan apa segala macam, itu saya cukup
berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kami langsung mendapatkan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi seperti itu sebenarnya. Kemudian saya sih bersyukur ya karena di sekolah kami ini ya pihak kepala sekolah sangat mampu untuk bekerja sama, kemudian pihak bendahara dana BOS juga sangat fleksibel terhadap penggunaan dana. Jadi ketika mendengarkan keluhan-keluhan dari kami, misalnya pada saat pandemi ini, kami misalnya ini tidak ada lagi dana ini misalnya yang biasanya ketika tetap muka kita bisa dapatkan atau apa, alhamdulillah karena pihak bendahara langsung membaca kembali juknis dana BOS, kemudian pada saat itu dia mencoba untuk gimana, yang mana kegiatan yang kira-kira bisa dilakukan oleh guru selama masa pandemi yang tetap bisa untuk membantu para guru juga dan para wali kelas untuk ini. Ternyata misalnya tentang ada juga yang sekolah yang mengaplikasikan seperti ini. Jadi e-counseling, konsel dengan anak wali atau apa-apa segala macam itu tetap dianggap bahwa itu adalah tetap masuk dalam kegiatan pembimbingan karakter siswa. Jadi itu masuk dalam penggunaan dana BOS, tetap bisa dibiayai. Sisa guru tersebut bisa melampirkan laporan dilengkapi dengan absen, dilengkapi dengan foto-foto kegiatan, dilengkapi dengan rekaman konselingnya mungkin. Itu yang kita laporkan dan itu disetujui oleh kepala sekolah di kabupaten kami pada saat itu. Jadi tapi tidak, sekali lagi bahwa tidak semua kepala sekolah bisa menyetujui yang seperti ini karena itu tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa penggunaan dana BOS itu sendiri kan ada juknis yang harus dipatuhi, ada juknis, kemudian ada RKS, kemudian kalau kami di sini di sekolah kami setiap ada yang usulan baru yang seperti itu maka beliau akan langsung mempertanyakan langsung kepada bagian pemeriksa, apakah bisa kegiatannya seperti ini Pak, apa bisa ketika ada link, ada pemberi otoritas yang sudah memberikan lampu hijau, maka pada saat itu kita langsung melakukan kegiatan tersebut. Jadi seperti itu. Kalau di sekolah kami sih alhamdulillah banyak yang bisa diberikan fasilitas juga sudah lumayan memadai untuk kategori kabupaten. Guru itu mau atau tidak. Gitu. Saya kira cukup demikian Mas Taufik. Ya, terima kasih ini ya Bang Yusri. Jadi memang ya apa ya bisa dibilang era ini banyak bukan memaksa bisa dibilang memaksa itu untuk supaya kreatif gitu kan seperti itu, dan tadi betul sinergi bisa dibilang kerjasama antara semua pihak itu yang atau kunci yang paling penting gitu ya agar semuanya bisa berjalan gitu. Seperti itu. Terus ada tanggapan nih dari Ibu Mona Lisa Lahat di sini. Jadi saya bacakan di sini, saya sangat setuju mengenai peran kepala sekolah sebagai pengelola utama serta mengontrol dalam proses KBM daring yang dilakukan oleh para guru agar tetap bisa berjalan dengan baik. Tapi karena permasalahan jaringan sekolah, kami akhirnya melakukan ulangan akhir semester secara offline dengan cara siswa mengambil soal di sekolah lalu mengerjakan di rumah. Setelah itu dikembalikan diserahkan lagi ke sekolah tanpa menggunakan protokol COVID-19. Terima kasih Ibu telah men-share ataupun juga membagikan pengalamannya. Jadi intinya sebetulnya ya Pak Menteri atau Mas Menteri sudah memberikan yang sangat tinggi kepada pihak sekolah. Jadi memang seperti ini bisa dibilang mungkin hybrid ya. Jadi ya bisa aja hybrid gitu kan. Prosesnya sebagian online, ulangannya karena sulit misalkan offline gitu kan, itu yang jadi masalah. Yang penting pembelajaran bisa terjadi. Jadi ada pengalaman seperti ini. Terima kasih sudah share atau juga jadi tanggapan mantap Bang Jufri, maksudnya ini kerjasamanya bagus banget gitu ya. Jadi memang mungkin bisa dibilang saya tidak tahu ya apakah ini jarang atau mungkin tidak banyak lah sekolah yang bisa dibilang kompak gitu ya tentang sekolahnya gitu kan, untuk bisa bekerja sama terutama di lapangan ini sehingga bisa berjalan. Tapi memang kelihatannya smooth banget gitu kayak gitu. Padahal mungkin di belakang layar ada juga ya kayak gitu yang memang masalahnya pasti gitu. Tapi memang ini cukup kompak juga gitu. Mau ada pertanyaan titipan melalui WhatsApp, yaitu mungkin bisa dijawab oleh kedua narasumber kita gitu kan. Kalau pendidikan karakter gitu kan bisa nggak kira-kira diajarkan secara online?
Mungkin diawali dari Bang Jeffrey dulu, nanti ke Mas Dian. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi gimana tentang pembinaan karakter dilaksanakan secara online. Karakter itu kan termasuk kemalasan dalam ikut kegiatan KBDR kan termasuk karakter juga kan. Jadi ya e-counseling yang diadakan oleh wali kelas, e-counseling yang diadakan oleh guru mata pelajaran terhadap siswanya juga itu kan bisa menjadi salah satu bukti bahwa dia juga membimbing karakter daripada siswa tersebut. Kemudian jadi e-counseling ini bukan hanya kepada siswa yang bermasalah, tapi juga kalau bisa seandainya bisa dilaksanakan untuk semua siswa sih alangkah baiknya. Tapi kan mayoritas guru-guru memberikan e-counseling itu kepada orang yang bermasalah. Tapi kalau saya sih punya usulan kepada teman-teman di sini bahwa konseling itu bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, tetapi juga anak yang sudah berprestasi, anak yang sudah bagus nilainya, supaya dia lebih mengupgrade, mereka punya semangat, memberikan semangat. Paling tidak gimana, apa yang kendala-kendala selama ini, misalnya seperti itu. Itu yang paling cocok sebenarnya ini yang melakukan ini adalah wali kelas. Wali kelas untuk memantau perkembangan anak walinya, kemudian dari berdasarkan hasil dari laporan daripada guru mata pelajarannya. Kalau untuk di sekolah kami, yang untuk pembinaan karakter ini yang dilakukan adalah guru mata pelajaran, tapi untuk wali kelas. Jadi wali kelas yang bertugas untuk memberikan e-counseling kepada siswa-siswa anak walinya yang dianggap berkebutuhan khusus. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan khusus dalam artian negatif, tapi juga dalam artian negatif. Karena kadang-kadang ada juga karena siswa tersebut dianggap terlalu aktif, akhirnya mereka memiliki karakter yang tidak terlalu peduli kepada teman-teman di kelas mereka, seperti itu. Tidak terlalu bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berada di dalam kelasnya. Akhirnya tetap membutuhkan e-counseling pada saat itu dan tetap bisa bekerja sama dengan orang tua masing-masing siswa. Kalau di sekolah kami alhamdulillah ya, karena memang di setiap wali kelas itu diwajibkan untuk membuat satu grup orang tua. Jadi wali kelas membuat grup WhatsApp dengan orang tua. Jadi semua kegiatan di kelas, wali kelas itu wajib laporkan kepada guru-guru. Jadi misalnya setiap sekali seminggu lah, pasti ada saja foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang harus dilaporkan kepada guru. Jadi misalnya kebetulan istri saya kan guru bahasa Inggris di sekolah ini juga. Dia juga adalah wali kelas. Saya lihat itu percakapan mereka memang cukup asik ya, bahkan ada yang ngajak untuk ikut arisan lah, apalah macam-macam juga. Ini kelas ini bagaimana kalau kita kopi darat sekali-sekali lah, sekali sebulan sambil ikut arisan apa segala macam juga itu orang-orang tua siswa. Biasanya kebiasaan guru-guru di sini adalah misalnya ketika siswa tersebut lagi kerja di dalam kelas, lagi asik tiba-tiba kemudian dikirim ini kegiatan anaknya ibu di dalam kelas, si ini diberitahulah bahwa misalnya namanya anaknya Munawir Aziz, si Munawir Aziz lagi asik gini ini kemudian dia lagi menjalankan diskusi, dia yang memimpin diskusi, kemudian kata-kata positif lebih banyak di situ, memberikan kata-kata positif kepada orang tua. Itu yang kami sebar di grup orang tua dengan wali kelas. Saya kira cukup demikian, Mas Taufik. Oke, jadi jangan dibatasi ya, pendidikan karakter itu pendidikan yang diajarkan ya, tapi sebetulnya segala proses aktivitas itu sebetulnya bagi pendidikan karakter. Tambahan Mas Taufik. Oh iya, sekarang ke Mas Tio. Oh iya. Jadi menambahkan dari Bang Jufri nih. Jadi kan karakter itu kan ada dua ya. Jadi ada karakter kinerja dan ada karakter moral. Jadi kalau karakter kinerja itu contohnya teamwork begitu ya, kerjasama, kemudian disiplin, kemudian apa namanya yang bertanggung jawab begitu ya. Nah, ini semua indikator-indikator ini bisa kita lihat ketika nanti guru mengadakan penugasan, bisa dibuat tugas kelompok begitu ya. Kan bisa itu menggunakan project berkelompok. Itu sekarang ada platform-platform misalnya membuat video presentasi dengan menggunakan Powtoon misalnya. Itu atau membuat video presentasi menggunakan Filmora online gitu dan sebagainya. Itu bisa dikerjakan penugasan dan mereka bisa kerja secara online kerjasama itu. Karena memang ketika di era 4.0 atau nanti di 5.0 mereka ini generasi yang saat ini kelas SMA itu atau kelas SMP ke depan ketika mereka bekerja itu kan mereka bekerjanya dengan orang-orang bahkan bukan orang Indonesia saja tetapi bekerja dengan orang luar negeri dan mereka bekerja secara online
Dan ini sudah ada loh beberapa teman-teman saya yang bekerja seperti itu. Jadi mereka bekerja di kerjasamanya mereka menggunakan platform online. Maka ada yang di Indonesia, ada yang di India, ada yang di China, ada yang di Amerika. Tapi kemudian project management itu dilakukan bersama-sama dari tanpa ada batas, tapi mereka tetap bisa bekerja sama. Jadi, nah itu bisa dimulai dari kelas kita online begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengukur ketika mereka mengumpulkan tugas tepat waktu, nah itu kan berarti sudah terukur disiplin gitu ya. Kemudian ketika mereka mengumpulkan tugas secara kelompok dan kita minta nih apakah semua aktif bekerja sama, nah itu kita bisa lihat dari teamworknya atau kerjasama. Nah, bagaimana dengan karakter moral ya kan? Karakter moral ada dalamnya jujur, ada baik, peduli, kemudian spiritual. Kalau misalnya spiritual mungkin bisa ketika kita mengadakan kelas online bisa sebelum kelas dibuka adalah berdoa dulu, kemudian mengajak bersyukur apapun yang terjadi meskipun Covid, itu mengajak siswa untuk bersyukur ya kan. Kemudian jujur. Nah, jujur ini kan bisa diajarkan ketika ujian ya kan. Ketika ujian bagaimana kita memotivasi siswa supaya tidak melakukan mencontek begitu ya atau no cheating sehingga dari karakter kinerja dan karakter moral ini tetap bisa terjaga meskipun kita belajar online karena memang yang dititik beratkan dari Mas Nadim itu kan adalah KI 1 dan KI 2. Jadi kompetensi inti spiritual dan kompetensi inti sosial. Jadi memang kinerja karakter kinerja dan karakter moralnya memang harus ditekankan di masa-masa pandemi ini. Begitu Mas Obik. Baik, terima kasih Mas Dion. Jadi ya tadi ya sudah lebih lengkap lagi tadi ada di ternyata ada dua jenis karakter di sini yang tetap bisa dilakukan atau bisa dikembangkan yaitu melalui dan seperti itu. Jadi yang penting tadi mungkin mindset kita bahwa pendidikan itu tidak hanya sebatas pengajaran seperti TV sebagai aktivitas kita yang terjadi sebetulnya itu bisa menjadi bagian dari pendidikan kita. Baik, di sini sudah ada yang masuk pertanyaan nih di chat ya, saya bacakan saja. Tapi kalau misalkan tidak keberatan, saya ini aja langsung ke maksudnya Mbak Fadilah. Mungkin kalau mau disampaikan langsung, tidak apa-apa Mbak, langsung saja disampaikan oleh Mbak sendiri pertanyaan tersebut ke narasumber. Coba mulai respon, kalau gitu saya bacakan saja. Ini dari Mbak Fadilah Dini. Pengalaman di sekolah saya adalah dalam tugas yang ada di buku, hasilnya difoto, lalu dikirimkan kepada guru yang memberi tugas. Kesulitannya adalah keterbatasan memori handphone yang kemudian membuat kesulitan dalam mengumpulkan hasil dan merekap hasilnya. Lain halnya kalau tugas dari Google Form yang bisa ketahuan nilainya. Hasil anak-anak yang terbiasa melihat nilai di buku merasa kurang puas karena tidak ada nilai di dalam bukunya. Mohon pendapat dan solusinya Pak. Terima kasih. Mungkin Mas Dion kan guru juga. Mungkin Bang Juf dulu nih, Bang Juf. Bang Juf dulu, oke. Ini Mbak Dini nih, teman senior saya nih. Oke, Bang Juf. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Dini. Ini memang terjadi ya. Ini memang terjadi di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah kami. Ada kendala daripada ada saja di dalam satu kelas pasti yang kesulitan untuk mengumpulkan tugas dengan Pak, gimana? Kenapa belum kumpul tugas? Tidak cukup memori HP Pak. Nah, itu dalam konteks Makassar ya. Tidak cukup. Nah, akhirnya untuk yang seperti ini kadang-kadang kita berikan fleksibilitas bahwa silahkan tulis di kertas nak, silahkan tulis di kertas kemudian dibawa ke sekolah. Jadi beritahu Pak Satpam bahwa untuk Pak Anto misalnya, untuk Pak Ramli misalnya seperti itu. Nanti Pak Ramli akan datang, kemudian dia akan periksa, kemudian silahkan kemudian dihubungi siswanya, itu materinya tugasnya sudah diperiksa dengan ada catatan di bawah koreksinya apa segala macam. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan chat lewat WA misalnya seperti itu. Jadi
saya lihat guru-guru di sekolah kami ini, karena kebetulan saya juga tetap ikut memantau untuk pembelajaran daring di sekolah, itu memang pengkoreksian tugas itu mayoritas lewat WhatsApp. Jadi untuk seperti itu biasanya ketika siswa sudah mengumpulkan tugas, itu kan misalnya sampai berapa nomor, makanya tugas yang dikasih itu tidak boleh terlalu banyak dan yang gampang untuk dikoreksi. Jadi harus tetap seperti itu, harus tetap dipikirkan bahwa selama masa pandemi ini jangan memberikan tugas yang betul-betul yang membutuhkan banyak waktu untuk dikoreksi juga, karena namanya siswa ya pasti butuh lah yang namanya hasil, dan kemudian butuh juga yang namanya hasil pemeriksaan dari gurunya seperti itu. Jadi bukan cuma semata-mata daripada berapa nilai yang dia dapat, yang dia hasilkan dari hasil kerjanya, tetapi juga tentang apa yang mereka pelajari yang kita perlu sama-sama terapkan juga. Jadi sepanjang yang kebetulan saya masuk dalam tim supervisi guru-guru, supervisor di sekolah. Jadi anak-anak yang guru-guru rekan sejawat yang berada di dalam naungan saya itu saya sudah beritahukan bahwa tolong jangan memberikan tugas-tugas yang akan menghabiskan banyak waktu kemudian untuk siswanya sendiri, tapi juga gurunya. Karena gurunya kita butuh waktu untuk mengoreksi, kemudian apa segala macam. Nah, gimana cara mengoreksinya? Pengoreksiannya lewat WhatsApp, dari seperti itu akan dijelaskan. Misalnya nomor 1 sudah benar, nomor 1 sudah benar, itu diberikan penjelasan. Dan nomor yang itu bisa seperti itu. Bisa juga lewat live, lewat misalnya lewat Zoom. Kalau memang kita sudah make sure bahwa semua siswa bisa online misalnya di Zoom, kemudian caranya kalau misalnya yang saya seperti itu ya cukup merangkumkan dari semua materi, dari semua tugas tersebut, kemudian kita ambillah 5 soal yang atau 3 soal teratas yang mayoritas anak didik kita lakukan yang salah ya. Kemudian kita adakan penjelasan dan berikan video singkat, kemudian dijelaskan di share kepada anak-anak. Jadi ada banyak solusi yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah seperti yang tadi. Kalau yang itu yang kami lakukan adalah termasuk yang anak saya lakukan juga, karena kebetulan anak saya kelas 6 SD di sini yang dilakukan karena tidak semua teman-temannya juga punya HP Android, jadi diteleponlah satu-satu oleh gurunya, ini ada tugas nak ambil di sini. Nah, kemudian misalnya seperti itu ya, meskipun pada dasarnya gurunya tidak menjelaskan atau apa, tapi ya itulah peran kita lagi sebagai orang tua, saya pada saat itu sebagai orang tua. Nah, kemudian dikumpulnya lewat itu. Jadi pengambilan dan pengumpulannya harus tetap hand in pada saat itu. Tapi diserahkannya kepada security sekolah. Itu yang kami lakukan di sini. Terima kasih. Terima kasih Bang. Mas Jun, tambahan? Ya, hampir sama lah dengan Bang Juf, ini Mbak Dini. Jadi mungkin bisa juga melalui Google Drive ya, karena Google Drive itu kan tidak perlu memori yang tinggi di HP, dan itu bisa apa namanya, ketika soalnya kita mempunyai Google Drive dan siswa tinggal memasukkan di Google Drive itu juga bisa. Kemudian juga bisa pakai Schoology begitu ya, atau platform-platform yang lain, sehingga ketika tugas itu dimasukkan, dia tersimpan di drive-nya platform pembelajaran itu, bukan di HP guru atau HP siswa. Jadi seperti itu. Selain yang lebih efektif tentunya Bang Juf tadi dikirim ke sekolah dan dititipkan ke security. Cuman masalahnya nanti ada, kalau misalnya siswanya jauh dan tidak bisa, mungkin solusinya adalah menggunakan Google Drive dan diletakkan sehingga tidak tersimpan di memori HP begitu, tapi tersimpan di platform pembelajaran itu. Baik, ya. Mungkin tadi pertanyaan itu lebih ke ada anak-anak yang kayaknya nggak ini atau namanya itu kayak kurang srek gitu, biasa ada nilai lagi di bukunya, sekarang nggak ada gitu untuk menyatakan bisa digital atau apa saja gitu kan. Tapi memang pembiasaan mungkin harus dilakukan tidak hanya dari sisi guru, kepala sekolah, tapi juga siswa juga mungkin harus membiasakan tidak secara fisik gitu nilainya itu ada di langsung di buku mereka, tetapi mungkin di media lainnya seperti media digital. Jadi ya ini mungkin proses transisi, jadi pasti akan ada setidaknya yang mana di antara baik siswanya, guru ataupun juga kepala sekolah.
Kemudian juga ada tanggapan juga dari Ibu Hera Yanti. Sekolah kami sudah melaksanakan pembelajaran daring dengan menggunakan IT, sebagaimana juga ini sudah menjadi karakter atau brand sekolah. Oke, sangat bagus ya, berarti jadi mungkin tidak hanya karena ada pandemi, ini di lembaga tersebut telah menjadikan IT menjadi bagian dari proses dan mudah-mudahan juga ini menjadi inspirasi untuk sekolah yang lainnya agar bisa lebih lagi menggunakan katakanlah teknologi dalam pembelajaran seperti itu. Baik, ada pertanyaan titipan lainnya di sini. Oh ya, bagaimana penugasan tetap bisa mengakomodir high order thinking skills tanpa memberatkan untuk siswa? Nah, ini bagus ya, mungkin kita jawab dulu pertama. Jadi gimana caranya memberikan tugas yang bisa mengexercise mengakomodir higher order thinking skills tanpa memberatkan siswa. Jadi, terutama mungkin dengan proses pembelajaran yang bisa dianggap tidak normal. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan tentang gimana cara mengakomodir untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk kategori HOTS ya. Apalagi saya masih ingat soal ujian nasional memang yang 2 tahun terakhir ini memang menggunakan HOTS. Kebetulan saya juga menjadi penulis soal ujian nasional ya. Sebenarnya kalau memang kita tidak mau terlalu itu memberikan beban kepada siswa atau tidak itu tergantung gurunya itu sendiri kalau menurut saya. Kalau kita tidak banyak memberikan kegiatan yang betul-betul bisa gradasinya betul-betul dari yang mudah kemudian ke yang menengah, kemudian dari yang menengah sampai yang masuk ke dalam HOTS yang sudah dalam tahap analisis, maka pasti akan memberatkan siswa. Tetapi ketika sang guru tersebut bisa betul-betul memberikan level tugas yang betul-betul bisa memberikan tahapan dari yang biasa-biasa kemudian menengah sampai kepada tahap analisis yang masuk kategori HOTS, saya kira itu tidak akan memberatkan siswa karena dia dengan sendirinya akan berpikir secara analitik, secara kritikal tentang persoalan yang diberikan, tentang konteks tugas yang diberikan. Jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana memberatkan atau tidak memberatkan ya tergantung dari guru itu sendiri. Kalau mau tidak memberatkan adalah sang guru tersebut harus memberikan tugas yang gradasi dengan baik mulai dari yang berterima dulu, kemudian ada sedikit tantangan masuk dalam kategori middle, kemudian setelah itu mulai dari masuk ke dalam tahap analisis. Jadi itu dimasuki di pertemuan kedua, di pertemuan online itu sudah mulai ditahapkan. Jadi ada tugas yang biasa dulu yang bisa yang dilakukan secara langsung live misalnya. Ini gimana misalnya pada saat itu yang biasa dilakukan kalau kita face to face ya. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke dalam tahap selanjutnya. Jadi jangan langsung pada saat satu kali selesai materi langsung di tahap dikasih materi konteks tugas yang sudah langsung masuk ke ranah HOTS seperti itu. Nah, pastilah susah. Tapi ketika kita betul-betul gradasi tugas tersebut sesuai dengan levelnya dan dipersiapkan, saya kira insya Allah akan banyak memudahkan siswa juga. Nah, kemudian tetap memberikan bahan tambahan bacaan kepada anak-anak bahwa untuk materi tambahan kalian bisa baca, berikan link-link yang mampu untuk kalau kami sih biasanya memberikan link yang merujuk kepada ruang guru karena kebetulan kan ruang guru memberikan pemerintah bekerja sama dengan ruang guru dan untuk 50 giga untuk penggunaan akses ini itu kan bisa bebas. Jadi seperti itulah. Jadi intinya adalah tergantung bagaimana siswa guru itu sendiri menghandle pembelajarannya. Saya kira cukup demikian. Baik, ada tambahan? Ya, menambahkan dari Bang Juf. Jadi kan kalau konsep soal HOTS itu bukan membuat soal itu semakin sulit. Jadi kadang kita terjebak pada narasi bahwa ketika kita membuat soal HOTS berarti soal yang dulu kita buat begini, ketika kita menjadi HOTS
dijadikan soalnya menjadi sulit, bukan. Tapi HOTS ini kan ranah berpikir, jadi ranah berpikirnya jadi C1, C2, C3 itu tadi, bahwa ketika sudah C4 gitu ya, tadi sudah disebutkan menganalisis, kemudian mengevaluasi atau mencipta. Ya kita buat soal misalnya kalau topiknya soal naratif misalnya ya kan. Jadi kita buat ada potongan soal atau potongan gambar misalnya. Ada gambar begitu kan. Dari gambar itu kita suruh siswa kita menganalisis gitu ya. Gambar itu kira-kira dari gambar itu gambar apa begitu ya, atau mungkin ada infografis ya kan, dari infografis atau ada grafik, kita suruh siswa menganalisis. Jadi tidak usah dibuat soal yang jadi mudah kemudian dibuat sulit, tapi tingkat pemikirannya jadi menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Atau yang paling mudah misalnya mencipta ya kan, kalau misalnya pas lagi ada materi puisi misalnya, berarti pas at the end of the day atau di akhir kelas mungkin kita suruh siswa membuat puisi sederhana ya kan, karena membuat atau mencipta itu sudah ranah tertinggi daripada HOTS ya kan. Dia mencipta sebuah puisi. Jadi itu tadi Pak Opik. Jadi tidak boleh terjebak membuat soal HOTS ini adalah soal yang dipersulit gitu, bukan, tetapi adalah ranah berpikirnya dari sekedar menghafal atau menerapkan, tetapi lebih ke menganalisis infografis, menganalisis gambar, kemudian mengevaluasi, kemudian mencipta. Jadi begitu Pak Opik. Iya, terima kasih Pak Sion. Jadi ya jangan terjebak bahwa semakin sulit tugas sih, bahwa itu bagian dari host tadi gitu ya. Tapi justru tadi intinya adalah bisa menggapai ranah berpikir tadinya itu gitu, bukan dari, maksudnya gitu, jangan bangga kalau jadi guru terus bisa membuat soal yang sulit untuk didiknya gitu, sehingga untuk masuk kategori hot gitu ya. Itu betul banget sih, karena tidak sedikit guru yang juga punya pandangan seperti itu. Kemudian juga tadi dari Bang Jufri juga sangat baik, bahwa karena tadi ya katakanlah target tujuan capaian pembelajaran yang semakin dipersingkat, sehingga banyak kesempatan untuk para guru untuk katakanlah untuk mengelaborasi gitu ya satu materi itu, katakanlah tadi dibuat scaffold gitu, artinya gradasi dari mulai kemampuan yang tadi kalau menunjukkan kita satu, kemudian berangsur-angsur ke tingkatan yang lebih tinggi lagi gitu kan, seperti itu. Jadi ini bisa sangat baik ketika dari kementerian sudah memotong memangkas jumlah PPN atau target yang harus bukan harus ya, yang katakanlah didorong digapai itu bisa mencapai 50% dan 60% dari norma sebelumnya. Ini kesempatan untuk para guru bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin gitu kan, sebaik mungkin untuk bisa tadi menggapai cost tadi gitu kan, seperti itu. Baik, ini pertanyaan, ini waktu kita tinggal 6 menit lagi, tapi ini ada satu pertanyaan titipan lagi. Sebenarnya ada dua nih, tapi oke. Jadi saya pilih ini salah satunya yang terakhir. Apakah ideal kalau kegiatan pembelajaran daring harus dari jam 7.30 sampai pukul 14 siang? Apakah harus dipendekkan sesi telekonferensinya? Tapi bagaimana harus mengetahui agar siswa tetap bisa belajar? Ada yang menjawab. Oke, mungkin konsep asinkronus itu bisa kita adopsi ya. Asinkronus itu berarti pembelajarannya tidak harus terjadwal. Jadi tidak harus jam 7 sampai jam 12, jam 2 atau jam 7 sampai jam 4, atau itu mungkin karena sistem pandemi ini ada pengecualian. Jadi kalau konsep asinkronus itu misalnya kita punya target, misalnya dalam 1 bulan ini kita menyelesaikan kompetensi dasar ini dan ini gitu ya. Jadi dalam 1 bulan itu siswa boleh belajar dengan gurunya, dan tidak harus di waktu pagi, bisa juga malam gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai format Google Classroom, jadi misalnya kalau misalnya tidak harus bertemu dengan online, misalnya guru bisa merekam video yang seperti Bang Juf bilang tadi, dan saya rasa tidak apa-apa Bang Juf untuk diletakkan di YouTube, karena itu juga bisa menambah penghasilan guru di era pandemi ini kan.
Jadi bisa kalau menambah subscriber bisa dapat ini kan. Jadi itu juga bisa jadi kerjaan sampingan guru juga kan, bisa memanfaatkan peluang gitu. Jadi ketika dimasukkan di Google Classroom, jadi siswa bisa kapanpun mendengar penjelasan dari guru, dan setelah itu baru siswa bisa mengerjakan tugas kelompok atau tugas individu. Jadi sistem asinkronus. Jadi tidak harus ada harus pagi atau siang hari atau sore hari, tetapi boleh siswa itu apa namanya mengerjakannya di malam hari atau di pagi hari, di mana si anak itu bisa mengerjakannya dengan fleksibel gitu. Oke, Bang Jeffrey ada tambahan? Iya, terima kasih. Sedikit ya, agak sedikit berbeda sebenarnya kalau dari konsep saya. Kalau saya, karena kebetulan kita kan sudah menghandle ini selama 3 bulan juga ya. Dan ingat bahwa kita berada di dalam sistem yang notabene memang ada beberapa mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Jadi kalau menurut pandangan saya bahwa tetap harus terjadwal sehingga memberikan sebuah pembiasaan. Ini kan sebenarnya kenapa bisa kaget, bisa menjadi shocking bisa menjadi shocking untuk anak-anak karena mereka baru. Jadi tetap harus kalau saya punya pandangan tetap harus terjadwal, kemudian dibiasakan. Dan akhirnya kalau sudah terbiasa, akhirnya mereka akan tahu gitu. Cuman apa yang dari terjadwal dan untuk dibiasakan tersebut, yang harus semakin di fleksibilitinya adalah pengumpulan tugasnya tadi, seperti yang saya kemukakan di awal, bahwa pengumpulan tugasnya itu ya jangan dipersingkat atau jangan disamakan pada saat face to face, yang pada saat yang berada tatap muka gitu. Jadi untuk pengumpulan tugasnya yang harus semakin difleksibilitikan, dilihat bagaimana kondisi kelas dan lain-lain sebagainya. Kemudian gimana caranya untuk pertanyaan selanjutnya, gimana caranya untuk semakin mengetahui bahwa kita sebagai guru make sure bahwa the students are learning, seperti itu. Gimana caranya adalah dengan tadi tetap berkoordinasi dengan orang tua, tetap berkoordinasi dengan teman-temannya, dengan kelas, wali kelas juga tetap ada peranan wali kelas dan peranan guru BK, seperti itu. Kalau saya kira kalau semuanya orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas dengan guru BK semua satu sama lain bisa berkolaborasi dengan baik, saya kira pembelajaran online bisa bahwa tetap harus terjadwal, dan ini adalah sebuah pembiasaan, dan ketika sudah seperti itu, karena inilah namanya new normal aja, bukan new normal ya, tapi suatu awal yang baik ya pastilah, ketika suatu awal yang baik pasti ada yang kaget atau gimana. Akhirnya ketika dibiasakan insya Allah akan baik. Saya kira cukup demikian. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Jadi memang itu kalau langsung dengan live sesuai jadwal biasa saja dengan media saja dari memang sedikit berbagi saja dari saya juga untuk yang sinkronus ini juga memang bukan berarti tidak ada time frame waktunya gitu. Jadi ada time frame waktunya, misalkan ini sebagai contoh saja yang saya lakukan walaupun bukan di sekolah pada konteks itu di perguruan tinggi. Misalkan kegiatan satu mata kuliah itu targetnya itu adalah 3 hari, artinya 24 jam pertama sesuai dengan jadwalnya katakanlah di Selasa itu ada pemberian materi seperti berupa video, bacaan dan sebagainya gitu kan. Kemudian hari kedua itu ada soal untuk stimulus pemahaman mereka, apakah mereka paham atau tidak gitu kan. Dan 24 jam hari ketiga, jadi itu hari Rabu, katakanlah tugas untuk menstimulus ini make sure lah gitu mereka itu belajar dan paham atau tidak gitu materi tersebut. Terus hari ketiga baru katakanlah penugasan habis. Ini terjadi di waktu 3 hari, jadi dalam waktu 24 jam silakan peserta didik bisa memakai waktu terbaik.
bagus dari malam seperti itu. Tapi lagi-lagi di tengah pandemi ini fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui menterinya, seperti namanya pendidikan dan kebudayaan, manfaatkan sebaik-baiknya dan juga tetapi yang penting proses belajar prosesnya itu kan ada pembukaan yang terjadi yang betul-betul bermakna untuk peserta didik. Baik, karena waktu kita telah habis, jadi mohon maaf sebelumnya ada beberapa pertanyaan titipan melalui WhatsApp kami dan juga kanal yang lainnya yang masih ada dan belum bisa kita jawab, tetapi insya Allah di lain kembali di webinar seri yang lainnya yang dengan topik yang lebih spesifik atau juga topik-topik lainnya yang masih berkaitan dengan persiapan semester atau pembelajaran baru di pandemi ini. Dan mungkin juga nanti kedepannya mudah-mudahan ini ICF bisa sebagai masukan bisa mengadakan pelatihan-pelatihan yang bersifat spesifik, misalkan karena ini ada jeda ini sebentar lagi kan ada ahli juga gitu kan, ada jeda. Terima kasih. Bagaimana pola komunikasi gitu, strategi lah bisa dibilang untuk menyajikan antara tadi seperti tadi yang saya sampaikan juga oleh narasumber, adanya orang tua yang dilibatkan gitu kan, yang tidak hanya dalam formalitas sisi-sisi personal atau juga sosial gitu kan, sehingga ada kedekatan antara guru, wali tua, sehingga lebih bisa lebih membagi beban juga membagi tugas lah gitu kan antara orang tua dan guru. Jadi banyak strategi-strategi yang sampai dijadikan buat satu modul lah bisa dibuat. Mungkin kesimpulan ya poin yang bisa saya sampaikan dari fleksibel dan pasti adalah bahwa dan juga lebih berat terhadap proses daripada hasil. Kemudian juga yang pasti adalah silakan para guru, terus juga para kepala sekolah, juga pembimbing kebijakan, juga PK di sekolah gitu. Itu harus bisa dibilang tidak ragu-ragu ataupun juga tidak takut untuk berkreasi lagi ya. Untuk itu mengeluarkan ide-ide kreatifnya, ide-ide gitu kan, untuk melakukan segala macam kegiatan yang mungkin dilakukan ataupun juga ini menjadi suatu hal yang baru di sekolah itu. Dan juga diharapkan untuk para guru siap lagi menyiapkan diri perbekalan dan menggunakan waktu yang juga menggunakan waktu itu mempersiapkan materinya, karena lagi seperti yang disarankan di video itu sehingga nanti ketika pelajaran sudah tiba sudah ready lah, sudah siap. Jadi seperti itu mungkin beberapa poin yang bisa kita ambil dari webinar kita kali ini, dan insya Allah sudah aplikatif lagi benar-benar kita bisa mengakomodir untuk melakukan materi-materinya ke depannya, dan insya Allah ya kalau bisa jangan berbayar ya, sebenarnya gratis ya. Seperti itu. Dan juga mohon maaf kami dari penyelenggara bersama penyelenggara kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua jika ini masih banyak kekurangan, dan kami jadi silakan untuk masukan juga bisa dibilang kanal kritik juga gitu, silakan sampaikan pada kami di hashtag.idn.com ataupun juga melalui kanal sosial media kami di Instagram dan juga Facebook kami. Silakan bisa disampaikan tersebut, karena masukan kritikan dari semua itu sebuah hal yang positif bisa berkembang. Kira-kira sebetulnya apa yang dilakukan Bapak Ibu semua, terutama mungkin sebagai aktif di lapangan gitu, sebetulnya apa yang dibutuhkan, karena kadang kegiatan juga konsep ataupun ya bisa dibilang apa yang dari pusat gitu kan, itu di lapangan
mungkin tidak terlalu sesuai atau tidak terlalu match lah gitu. Terima kasih atas partisipasinya yang baiknya sejak awal sampai akhir ini ataupun juga tadi yang ya baru belakangan bisa bergabung, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan insya Allah untuk para maksudnya untuk sertifikatnya akan di ya hari ke depan, ya mohon bersabar dan juga lebih materi kepada para narasumber Mas Dion dan juga Bang Jufri. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga di tengah kesibukannya masing-masing dengan segala urusan di sekolah dan juga pasti keluarga juga. Mudah-mudahan kebaikan berkah bagi di kesempatan dan seperti itu. Insya Allah tunggu acara kami atau serial webinar kami di Islik gitu kan, seperti itu kedepannya dan insya Allah mungkin orang yang dengan anak yang berbeda juga seperti yang lebih menarik gitu ke depan Febri ya untuk mempersiapkan pelajaran berbeda. Baik, Mas Christian masih bergabung. Terima kasih pada pihak Islik yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan insya Allah mudah-mudahan bisa terus berlanjut dan menghadirkan narasumber dan juga materi yang lebih menarik dan bermanfaat kita semua. Lagi-lagi terima kasih semuanya kepada peserta dan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.